Halo semuanya, sekarang tahun 2025 dan kita akan membahas masa depan teknologi. Akhirnya, AI dan kripto jadi makin populer, bukan cuma hype lagi. Kita bicara soal aplikasi di dunia nyata yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi di dunia digital. Di tahun 2025 ini, AI dan kripto dipakai di mana-mana. Dua teknologi ini bergabung membentuk masa depan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Siap-siap, kita akan bahas bagaimana teknologi ini membentuk tahun 2025 dan seterusnya. Pertama, kita bahas bagaimana AI mengubah blockchain dan kripto. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga cara kita berpikir tentang keamanan dan efisiensi. Keamanan itu penting banget di dunia kripto, dan disinilah AI berperan. Dengan AI, kita bisa menciptakan sistem keamanan yang lebih canggih dan responsif terhadap ancaman. Algoritma AI bisa menganalisis banyak data transaksi secara langsung, mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih akurat daripada cara lama. Ini berarti kita bisa mencegah penipuan sebelum terjadi. AI juga meningkatkan efisiensi dan skalabilitas blockchain. Dengan AI, blockchain bisa menangani lebih banyak transaksi per detik, membuatnya lebih praktis untuk digunakan dalam skala besar. Bayangkan proses mining, AI bisa mengoptimalkannya, jadi lebih cepat dan hemat energi. Ini sangat penting mengingat konsumsi energi yang besar dalam proses mining tradisional. Bot trading bertenaga AI juga makin canggih, membuat trading lebih cerdas, dan memberi kesempatan yang lebih adil bagi investor. Dengan AI, kita bisa memprediksi pergerakan pasar dengan lebih akurat. Salah satu yang paling menarik adalah pengembangan smart contract berbasis AI. Kontrak ini bisa mengeksekusi sendiri tanpa campur tangan manusia, berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Kontrak ini bisa beradaptasi dan berjalan sendiri berdasarkan data dan kondisi dunia nyata, membuka banyak kemungkinan baru untuk aplikasi tersentralisasi. Ini adalah langkah besar menuju otomatisasi penuh. AI bahkan digunakan untuk mengoptimalkan mekanisme konsensus, inti dari cara kerja blockchain. Dengan AI, proses konsensus bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Artinya, transaksi lebih cepat, biaya lebih rendah, dan infrastruktur blockchain yang lebih kuat dan skalabel. Ini membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas di berbagai industri. Kita bicara tentang masa depan, di mana blockchain bisa menangani data dan transaksi dalam jumlah besar, cocok untuk segala hal, mulai dari rantai pasokan global hingga sistem keuangan yang kompleks. Ini adalah revolusi dalam cara kita mengelola data. Dengan blockchain bertenaga AI, kita bisa berinteraksi peer-to-peer, di mana kepercayaan dibangun melalui kode dan algoritma, bukan perusahaan atau lembaga. Ini mengubah paradigma kepercayaan dalam transaksi digital. Intinya, mengembalikan kekuatan kepada pengguna dan menciptakan lanskap digital yang lebih adil dan transparan. Setiap orang memiliki kontrol lebih besar atas data dan transaksi mereka. Inilah kekuatan gabungan AI dan blockchain. Kombinasi ini tidak hanya membawa efisiensi dan keamanan, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya tidak mungkin. Sekarang kita balik. Bagaimana kripto jadi infrastruktur ekonomi digital baru? Kripto bukan hanya sekadar aset spekulatif yang diperdagangkan di bursa, tetapi juga menjadi alat pembayaran yang sah dan penyimpan nilai yang diakui secara global. Ini adalah perubahan besar yang mengubah cara kita bertransaksi dan menyimpan kekayaan. Kripto bukan cuma aset spekulatif, tapi jadi alat pembayaran dan penyimpan nilai yang sah. Dengan semakin banyaknya merchant yang menerima pembayaran dalam bentuk kripto, kita melihat adopsi yang semakin luas di berbagai sektor ekonomi. Dari belanja online hingga pembayaran tagihan, kripto mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan terbesar di tahun 2025 adalah aturan kripto yang makin matang. Regulasi yang lebih jelas dan terstruktur membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko yang sebelumnya menghambat adopsi kripto. Ini adalah langkah penting menuju legitimasi dan stabilitas di pasar kripto. Pemerintah di seluruh dunia memberi panduan yang lebih jelas, penting untuk adopsi yang lebih luas. Dengan regulasi yang lebih baik, kita melihat peningkatan kepercayaan dari masyarakat dan pelaku bisnis terhadap penggunaan kripto. Ini juga membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut di sektor ini. Kejelasan ini menarik investor institusi dan bisnis besar yang sebelumnya ragu masuk ke dunia kripto. Dengan adanya regulasi yang jelas, mereka merasa lebih aman untuk berinvestasi dan menggunakan kripto dalam operasi bisnis mereka.
Ini membawa likuiditas dan stabilitas yang lebih besar ke pasar kripto. Mata uang digital bank sentral atau CBDC makin populer. CBDC menawarkan cara baru bagi bank sentral untuk mengendalikan dan mengelola ekonomi digital. Ini adalah langkah besar menuju integrasi penuh antara sistem keuangan tradisional dan teknologi digital. Ini adalah versi digital dari mata uang fiat yang dikeluarkan dan didukung oleh bank sentral, dan banyak negara sedang menelitinya. CBDC dapat memberikan stabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan cryptocurrency tradisional karena didukung oleh otoritas moneter yang diakui. Meskipun secara teknis bukan cryptocurrency tradisional, CBDC memanfaatkan teknologi blockchain dan bisa membuka jalan bagi integrasi kripto yang lebih besar ke dalam sistem keuangan yang ada. Teknologi blockchain memberikan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi, yang sangat penting dalam ekonomi digital. Stablecoin dirancang untuk menjaga nilai tetap stabil, biasanya dipatok ke mata uang fiat seperti dolar AS. Ini membuatnya lebih dapat diandalkan sebagai alat pembayaran dan penyimpan nilai, terutama di pasar yang volatil. Di tahun 2025, kita melihat stablecoin yang lebih stabil dan andal berkat algoritma AI yang terus memantau dan menyesuaikan patokannya. Teknologi AI membantu menjaga stabilitas nilai stablecoin dengan cara yang lebih efisien dan akurat. Stabilitas ini membuatnya ideal untuk transaksi sehari-hari dan bisa mengubah dunia pengiriman uang global dan pembayaran mikro. Dengan stablecoin, biaya transaksi bisa ditekan dan proses pengiriman uang menjadi lebih cepat dan efisien. Kripto juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital baru yang menarik seperti GameFi dan Metaverse. Ini adalah dunia baru di mana teknologi blockchain memungkinkan pengguna untuk memiliki dan memonetisasi aset digital mereka. Kita bicara tentang game play to earn, di mana pengguna bisa mendapatkan hadiah kripto sungguhan, dan dunia virtual yang dibangun di atas teknologi blockchain, di mana pengguna dapat memiliki dan memonetisasi aset dalam game mereka. Ini membuka peluang baru bagi para gamer dan kreator konten untuk menghasilkan pendapatan. Ini menciptakan ekonomi dan aliran pendapatan baru bagi kreator dan pemain. Dengan adanya platform ini, para kreator dapat menjual karya mereka secara langsung kepada konsumen tanpa perantara, meningkatkan keuntungan mereka. Kita juga melihat munculnya aplikasi keuangan terdesentralisasi yang menantang lembaga keuangan tradisional. DeFi menawarkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan transparan, memungkinkan siapa saja dengan koneksi internet untuk mengakses layanan keuangan. Inilah masa depan ekonomi digital, dan kripto memimpin perubahannya. Dengan semua inovasi ini, kita berada di ambang revolusi ekonomi yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan nilai. Sekarang, kita bahas Web 3, iterasi internet berikutnya, di mana AI dan kripto bergabung untuk menciptakan pengalaman online yang terdesentralisasi dan berpusat pada pengguna. Web 3 tidak hanya tentang teknologi baru, tetapi juga tentang perubahan paradigma dalam cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Ini adalah langkah besar menuju internet yang lebih adil dan inklusif. Web3 adalah tentang mengalihkan kekuasaan dari platform terpusat dan mengembalikannya ke tangan pengguna. Ini berarti pengguna memiliki kontrol lebih besar atas data mereka sendiri dan bagaimana data tersebut digunakan. Ini adalah pergeseran dari model bisnis tradisional yang mengandalkan pengumpulan dan penjualan data pengguna. Salah satu aspek yang paling menarik dari konvergensi ini adalah munculnya AI terdesentralisasi. AI terdesentralisasi memungkinkan pengembangan dan penggunaan algoritma AI tanpa perlu bergantung pada entitas pusat. Ini membuka peluang baru untuk inovasi dan kolaborasi di seluruh dunia. Bayangkan dunia di mana algoritma AI tidak dikendalikan oleh segelintir raksasa teknologi, tetapi dikembangkan dan diatur oleh jaringan pengguna yang terdistribusi. Ini bisa mengarah pada pengembangan AI yang lebih beragam dan inklusif, mencerminkan kebutuhan dan keinginan komunitas global. Ini dapat menghasilkan AI yang lebih transparan, tidak bias, dan dapat diakses oleh semua orang. Dengan demikian, AI dapat digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak. Kita juga melihat munculnya pasar berbasis AI di Web 3. Pasar ini memungkinkan transaksi yang lebih aman dan efisien, serta membuka peluang baru bagi pengembang dan pengguna AI. Platform ini menghubungkan pengembang AI dengan bisnis dan individu yang ingin memanfaatkan kekuatan AI. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi AI yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar.
Ini menciptakan pasar yang lebih terbuka dan kompetitif untuk solusi AI, mendorong inovasi, dan membuat AI lebih mudah diakses oleh lebih banyak pengguna. Dengan demikian, AI dapat menjadi alat yang lebih kuat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan jangan lupa tentang DAO atau organisasi otonom terdesentralisasi. DAO adalah salah satu inovasi paling menarik di ruang Web 3, memungkinkan pengelolaan proyek dan komunitas secara kolektif dan transparan. Dalam konteks Web 3, DAO digunakan untuk mengelola segala sesuatu, mulai dari protokol keuangan terdesentralisasi hingga komunitas online. Ini memberikan cara baru untuk berorganisasi dan membuat keputusan yang lebih demokratis dan inklusif. Meskipun masa depan AI dan kripto sangat menarik, ada juga tantangannya. Untuk memaksimalkan potensi teknologi ini, kita perlu mengatasi beberapa hambatan utama. Pertama, skalabilitas masih menjadi perhatian utama untuk teknologi blockchain. Semakin banyak pengguna dan aplikasi online, kita perlu memastikan blockchain dapat menangani beban yang meningkat tanpa mengorbankan kecepatan atau keterjangkauan. Untungnya, pengembang sedang mengerjakan solusi penskalaan inovatif seperti jaringan layer 2 dan sharding yang dapat membantu mengatasi batasan ini. Keamanan dan privasi juga sangat penting, karena kita mempercayakan lebih banyak data dan aset kita ke platform terdesentralisasi. Kita perlu memastikan bahwa sistem ini aman dari serangan dan privasi kita terlindungi. Interoperabilitas juga penting. Saat ini, ruang blockchain terfragmentasi, dengan blockchain yang berbeda beroperasi dalam silo. Untuk pengalaman pengguna yang mulus dan adopsi yang luas, kita perlu menjembatani ekosistem ini dan memungkinkan blockchain yang berbeda untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Jadi, begitulah. Tahun 2025 terbukti menjadi tahun yang penting bagi AI dan kripto. Teknologi ini bukan lagi konsep futuristik. Mereka secara aktif membentuk masa kini kita dan meletakkan dasar untuk masa depan yang terdesentralisasi. Kita menyaksikan kebangkitan Web 3, di mana AI dan kripto bertemu untuk menciptakan internet yang lebih adil dan berpusat pada pengguna. Masa depan adalah desentralisasi, dan itu lebih dekat dari yang kita pikirkan.